Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media benda nyata dengan anggota Nihayat Talita Aisyah, Vita Lutfiana Fajriatun, Idaratul Musyarrafah, Risma Putri Suntari, dan Nurul Khairiah. Pengertian media benda nyata. Media benda nyata adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Media benda nyata dapat digunakan dalam kegiatan belajar dalam bentuk sebagaimana adanya, tidak perlu dimodifikasi, tidak ada pengubahan kecuali dipindahkan dari kondisi lingkungan aslinya. Ciri-ciri media benda nyata. Benda yang masih dalam keadaan utuh. Jadi, benda ini itu tidak dimodifikasi ya, jadi masih utuh sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian dapat dioperasikan. Nah, jadi benda nyata ini itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran tentunya. Kemudian hidup. Nah, kebanyakan media benda nyata adalah dari makhluk hidup yang masih hidup atau diawetkan seperti itu. Kemudian dalam ukuran yang sebenarnya. Jadi tidak berubah ya, karena ini media benda asli, jadi ukurannya masih tetap sama dengan yang sesungguhnya. Kemudian dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Jadi sebagaimana wujud aslinya seperti itu ya, tidak ada pengubahan sama sekali. Kemudian karakteristik materi yang sesuai dengan media benda nyata. Realia atau media benda nyata dilibatkan sebagai suatu objek nyata yang belum dikenal dan para pengguna akan belajar untuk mengenalnya. Realia atau media benda nyata dapat memberikan pengguna pengalaman langsung dan nyata, pengalaman keindahan yang tidak bisa didapat melalui media lain. Sebagai media pembelajaran, realia atau media benda nyata memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai topik mata pelajaran. Realia atau media benda nyata mampu memberikan pengalaman belajar langsung atau hands-on experience bagi siswa. Dengan menggunakan benda nyata sebagai media, siswa dapat menggunakan berbagai indera untuk mempelajari suatu objek. Siswa dapat melihat, meraba, mencium, bahkan merasakan objek yang tengah dipelajari. Kemudian selanjutnya ada dalam menggunakan benda nyata, pengguna dituntut kemampuannya menginterpretasikan hubungan-hubungan tentang benda yang sesungguhnya. Selain memiliki potensi sebagai media pembelajaran, media benda nyata juga memiliki keterbatasan. Nah, salah satu keterbatasannya adalah adanya kemungkinan siswa mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sedang dipelajari. Baik, nanti kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan di slide selanjutnya. Kemudian kita ke kelebihan media benda nyata. Yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman belajarnya langsung. Jadi ya, benar sekali, karena siswa akan diajak untuk melihat suatu media pembelajaran yang asli ya. Kemudian dengan menggunakan media nyata atau media realia ya, siswa dapat menggunakan berbagai indera untuk mempelajari suatu objek. Nah, siswa dapat melihat, meraba, mencium, bahkan dapat merasakan objek yang tengah dipelajari. Nah, di sini kita bisa melibatkan indera penglihatan kita ya, mata untuk melihat benda asli itu, dan kemudian ada indera pencium untuk mencium dan lain sebagainya. Kemudian dianggap medium yang paling mudah diakses dan lebih menarik perhatian ya, karena ini benda nyata atau benda asli ya, dan benda yang hidup di sekitar lingkungan kita, jadi dianggap lebih mudah diakses dan lebih menarik perhatian karena memang asli ya. Kemudian mampu merangsang imajinasi. Nah, ketika kita memperlihatkan media benda nyata di hadapan kelas kepada peserta didik kita nantinya, ini akan bisa merangsang imajinasi. Oh, jadi ini media ini bisa terbang tidak ya, atau
bisa apa enggak ya, pasti siswa akan berimajinasi tentang seperti itu. Kemudian memberikan pengalaman belajar langsung, nah dengan menyentuh dan mengamati bagian-bagiannya dan pengalaman tentang keindahan. Kenapa keindahan? Karena biasanya dengan media benda nyata ini siswa akan diajak untuk melakukan observasi ke lingkungan secara nyata untuk melihat benda nyata tersebut. Nah, selain memiliki kelebihan, media benda nyata pun memiliki kelemahan. Yang pertama, kemungkinan siswa mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sedang dipelajari. Mohon maaf, itu interpretasi ya, bukan interpretasi. Saya tipe. Nah, ketika siswa melihat satu benda nyata, tidak semua siswa itu mempunyai interpretasi yang sama, jadi pemahamannya tuh berbeda ya antara siswa dan siswa yang lain. Kemudian tidak selalu memberikan gambaran dari objek yang sebenarnya, seperti pembesaran, pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, sehingga pengajaran harus didukung dengan media lain. Nah, ketika kita menjelaskan menggunakan media benda nyata ya, yang mungkin media itu bisa sangat kecil atau murid yang di belakang itu sulit untuk melihatnya ya, yang di depan kelas gitu ya, kita itu butuh menggunakan media lain, contohnya LCD proyektor ya, yang dipasang di depan kelas dengan pembesaran yang cukup agar murid yang di belakang bisa melihat, dan tentunya dengan bantuan video. Kemudian ukurannya bisa terlalu besar, nah maka untuk dibawa ke ruangan itu sangat sulit. Contohnya tuh seperti ada lokomotif, buaya, gajah. Nah, kita tuh nggak bisa ya untuk memasukkan suatu gajah atau lokomotif yang sangat besar itu ke dalam ruang kelas. Nah, kemudian atau yang terlalu kecil seperti kuman. Nah, bagaimana caranya kita untuk melihat kuman? Pastinya susah kan ya. Jadi kita tetap harus butuh media yang lain. Nah, kemudian kadang juga bisa membahayakan. Nah, media benda nyata ini bahaya ya, karena contohnya nih seperti ular dan buaya. Tidak mungkin kita itu menghadirkan ular dan buaya dalam ruang kelas kita. Nah, kemudian tidak bisa memberikan hasil belajar yang sama ya, seperti poin yang di atas tadi ya, siswa itu tidak bisa mempunyai interpretasi yang sama. Karena mungkin ketika siswa melihat satu benda, bisa jadi siswa A berpikiran bahwa benda ini seperti ini, ternyata siswa B tidak sama seperti itu. Nah, kemudian informasi yang akan disampaikan terkadang tidak sampai kepada audiens. Nah, mungkin karena ini benda nyata ya, jadi susah untuk kita susah dipahami ya. Karena mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, ketika guru menjelaskan di depan ya, si murid yang duduk di belakang itu sulit untuk melihat guru yang sedang menjelaskan dan membawa satu media pembelajaran, media benda nyata. Jadi siswa akan sulit untuk memahaminya, sehingga terkadang tidak sampai kepada audiens atau siswa kita. Nah, di sini ada contoh media pembelajaran media benda nyata. Ada akuarium ya untuk menyimpan ikan, ada insektarium. Insektarium itu sejenis satu tempat serangga yang diawetkan. Kemudian ada taxidermi. Taxidermi ini hewan yang diawetkan, jadi hewan masih dalam keadaan yang sesungguhnya tapi diawetkan.